Setelah sempat memanas, konflik antara keluarga Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani kini mulai mereda. Jika sebelumnya keluarga Fadel mengambil langkah hukum dengan melaporkan Nikita atas dugaan pencemaran nama baik, kini sang ibunda Titin Bajideh memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Tepatnya pada hari Selasa kemarin, keluarga Fadel terlihat mengunjungi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Bukan untuk memperpanjang kasus nih guys, melainkan untuk menyampaikan niat mencabut laporan. Mereka merasa tidak ingin terus terjebak dalam konflik yang berkepanjangan dan lebih memilih untuk mengikhlaskan semuanya. Juga tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor. Kita mau damai semuanya, mau kembali fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing. Jadi nggak mau memperpanjang atau apa. Jadi kan kalau misalkan kita saling lapor nggak bakal ada habisnya, Sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apa. Berarti dengan ikhlas banget Iya. Ya, legowo ya. Iya. Oh, berarti seluruh laporan atas nama Bapak terus abang-abang juga yang di sini juga dicabut atau Iya, nanti kita koordinasiin, udah sempat kita koordinasiin setiap proses, kita mau cabut semua. Udah kita fokus ke Fadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing. Keputusan ini diambil agar mereka bisa kembali fokus pada keluarga, terutama pada Fadel yang masih menjalani proses hukum. Mereka pun berharap perdamaian bisa menjadi jalan terbaik bagi semua pihak tanpa harus terus berkonflik di ranah hukum. Saat ini keluarga Fadel masih menanti perkembangan terkait restoratif justice yang tengah diproses. Mereka ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang lebih baik tanpa ada lagi perdebatan ataupun perselisihan. Tak hanya itu pula nih guys, ibunda Fadel juga tak kuasa menahan air mata saat mendengar surat pesan Fadel untuk keponakannya. Sebagai ibu, ia berharap Fadel bisa secepatnya kembali berkumpul dengan keluarga. Ingin melakukan perdamaian. Mama juga yang sama Fadel bilangin kita mama, udah ikhlasin aja. Nanti apakah ada jalannya nanti ke depannya. apakah ini juga sebelumnya sudah diobrolkan dengan pengacara atau memang ini jalan sendiri untuk cabut? Udah saling koordinat, udah Mama, ya dari mama tadi, dari mama ngomong ke kita, ke keluarga. Karena kan yang diutamakan kan keluarga ya, diutamakan keluarga. Jadi kalau kita saling lapor, kapan habisnya ini semuanya? Emang sebegitu dekatnya Fadel. Ya. Tapi kadang-kadang bertiga dengan keponakan yang dua. Oh ya, saya juga mau berterima kasih kemarin Bapak Ustadz Dasar hadir sampai ada waktu kita mau Fadel. Terima kasih banyak. Saya mohon doanya aja biar Fadel cepat bisa kembali kumpul dengan saya keluarga kecil. Dari penguatan nama Ustadz, gimana mah artinya melihat Fadel yang Iya, Masya Allah banget kemarin sampai saya rasanya sampai ajak ya, sampai Bapak Ustadz Dasar sampai mau berkenan sampai mengelus-elus kepala Fadel. Itu yang buat saya getar rasanya kok sampai ada Bapak Ustadz yang itu besar mau datangin Fadel gitu. Terus Ya, kita sih percaya semua nggak ada yang kebetulan ya, semua udah diatur sama Allah. Ya kita bukan orang benar, tapi saya sama keluarga mungkin percaya ada jalannya ya. ada kebetulan, nggak ada kata kebetulan, semua udah diatur. Sementara itu nih guys, Rasman selaku kuasa hukum Fadel juga sebelumnya berusaha menemui Nikita Mirzani di rutan Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Menurut Rasman, ada hal penting yang ingin ia sampaikan kepada artis pemeran nenek gayung itu. Sayangnya, niatan Rasman bertemu dengan Nikita belum tersampaikan. Nikita menolak bertemu Rasman karena alasan yang tidak diketahui. Selain Rasman, Nikita juga kabarnya tak ingin dikunjungi oleh Dr. Oki lantaran hanya ingin bertemu keluarga di momen ulang tahun yang jatuh pada tanggal 17 Maret tersebut. Oleh pengacaranya Dr. O dan kita komunikasi, beliau pesan, Bang jangan mau diadu domba. Terima kasih Linda, saya tidak juga mau diadu domba. Prinsip saya satu, buka selebar-lebarnya jika ada
kejahatan di dunia skincare di luar kasus dari NM dan atau yang turut serta di kasus NM. Ini nggak bisa dibiarkan kalau dia tidak langsung di cross check ke dalam. Nah, misalnya buat dugaan dokter L misalnya itu sudah memberikan sesuatu, itu dia tadi gitu. Jadi jangan alergi dulu, jangan alergi dulu. Pun begitu, karena saya takut tadi tak terkejar dengan pukul 3 karena saya ada urusan, maka saya dengan keluarga ya, karena beliau ulang tahun hari ini NM, maka saya ada membawa sedikit oleh-oleh untuk bisa dicicipi oleh NM. Begitu. Mana bawaannya, Bang? Tunjukin, Bang. Mana Rizky? Rizky. Saya enggak. Ini buatan abang langsung, Bang. Enggak. Saya beli. Dan ini saya garansi tidak ada di sini makanan yang ya jangan sampai ada bilang ini ngirim makanan berbahaya atau racun atau apa enggak. Bang, tinggiin Bang dulu Bang. Tinggiin Bang. Saya kasih bawa tahu roti jabrik. Angkat aja Bang. Ya kameranya dong. Ada keluar kabar, ada Zoom juga. Dan mudah-mudahan dia berkenan. Ini bukan cek ulta, tapi paling tidak untuk dia bisa nikmati di sana. Sebagai tanda persahabatan dari saya, dan saya katakan sekali lagi niat saya ingin membongkar ya dugaan praktek mafia skincare. Rasanya tidak adil kalau hanya dialamatkan kepada NM sendiri dan atau Mail. Pengurai jangan di jalanan di sini. Situ jangan di jalan. Sini aja Bang. Kanan. Dulu. Tunggu bang. Pertama, saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga. Tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia. Saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya terserah kue itu sudah diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya bahwa hari ini Bang, kamera Bang. saya akan Insert turunan, mendatangi ya, akan mendatangi penyidik di Dir Cyber atau Dit Cyber Polda Metro Jaya Jakarta, karena Dit Cyber ini baru dibentuk, ada di 8 Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara, dan juga Polda-Polda yang tipenya tipe A. Dan kita masih komunikasi dengan penyidik, dan surat saya juga tadi ada yang mau disempurnakan lagi untuk menjadi bahan dan dukungan penuh kepada penyidik terkait dengan dugaan ramainya sekarang pembicaraan dan pemberitaan adanya dugaan mafia skincare. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya ya, ingin membuka tabir ruang-ruang gelap yang diduga melibatkan banyak orang, dan semakin kesini, semakin hari makin kelihatan. Tadi pagi ada di situ juga yang menyebut-nyebut Dokter L, ya, ada yang menyebut juga dengan Dokter O,
ada juga dokter A. Ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya juga sebetulnya kemarin mancing, bagaimana kalau kelihatan kita akan berkomunikasi dengan NM, langsung untuk kelihatan dokter O itu ketakutan, datang dan hampir tiap hari ketemu. Dan tadi pagi saya di WA oleh pengacaranya dokter O dan kita komunikasi. Beliau pesan, Bang jangan mau diadu domba. Terima kasih Dinda, saya tidak juga mau diadu domba. Prinsip saya satu, buka selebar-lebarnya jika ada kejahatan di dunia skincare di luar kasus dari NM dan atau yang turut serta di kasus NM. Ini nggak bisa dibiarkan kalau dia tidak langsung di cross check ke dalam. Nah, misalnya buat dugaan dokter L misalnya itu sudah memberikan sesuatu, itu dia tadi. Jadi jangan alergi dulu, jangan alergi dulu. Pun begitu, karena saya takut tadi tak terkejar dengan pukul 3 karena saya ada urusan, maka saya dengan keluarga ya karena beliau ulang tahun hari ini NM, maka saya ada membawa sedikit oleh-oleh untuk bisa dicicipi oleh NM. Begitu. Mana? Kasih tahu bang, bawaannya bang. Tunjukin bang. Mana Rizky? Rizky. Saya enggak. Ini buatan abang langsung bang. Enggak. Saya beli. Kasih tahu bang. Dan ini saya garansi tidak ada di sini makanan yang ya jangan sampai ada bilang ini ngirim makanan berbahaya atau racun atau apa enggak. Bang tinggiin bang dulu bang. Tinggiin bang. Saya kasih bawa tahu dong. roti jabrik. Angkat aja bang. Ya kameranya dong. Ada kabar, ada zoom juga. Dan mudah-mudahan dia berkenan. Ini bukan cek ulta, tapi paling tidak untuk dia bisa nikmati di sana. Sebagai tanda persahabatan dari saya, dan saya katakan sekali lagi niat saya ingin membongkar ya dugaan praktek mafia skincare. Rasanya tidak adil kalau hanya dialamatkan kepada NM sendiri dan atau Mahir. Barangkali begitu. Thank you. Dulu bang. Kasih ruang dong. Nanti dari sini ke penyidik dulu. Kan ke penyidik nanti surat saya masuk. Tapi karena saya takut nanti ini terlambat, makanya saya datang. Kasih. Anak-anak roti apaan bang? Roti O. Mana bang? Mana kita? Mundur aja, jangan di jalanan di sini. Situ aja Sini aja bang. Sini aja bang. Kanan. Dulu. Tunggu bang. Pertama, saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga. Tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi. Kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia, saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya terserah kue itu sudah diserahkan. Seperti diketahui nih guys,
Nikita Mirzani sendiri kini sudah ditahan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU buntut huru-hara skincare yang belakangan ramai. Ibunda Laura itu dilaporkan Reza Gladys yang mengaku mengalami kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Lantas, setelah semua yang dialami Laura, apakah Nikita Mirzani akan menerima narasi perdamaian keluarga Bajideh? Yuk kita nantikan perkembangan selanjutnya hanya di Selebtube TV. Tempatnya kalian dapetin update paling fresh dan gosip terpanas selebritis.